Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sumber Quran Islam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i yang merupakan bagian materi PAI kelas 10 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan ini: pertama, meyakini hukum taklifi dan hukum wad'i sebagai hukum Islam. Kedua, menunjukkan pelaku ikhlas dan tas beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap hukum taklifi dan hukum wad'i. Ketiga, menganalisis hukum taklifi dan hukum wad'i. Dan keempat, mendeskripsikan hukum taklifi dan hukum wad'i. Pengertian: secara bahasa, hukum syara berasal dari kata hukum yang artinya mencegah atau memutuskan. Sedangkan secara istilah, hukum syara adalah kitab atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtida, perintah, larangan, atau anjuran untuk melakukan atau meninggalkan. Kemudian tahdzir, memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wad'i, ketentuan yang menetapkan suatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang atau mani. Hukum syara dibagi menjadi dua macam. Pertama, ada hukum taklifi, yaitu hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Kedua, ada hukum wad'i, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam. Pertama, ada wajib. Kedua, mandub atau sunnah. Ketiga, mubah. Keempat, makruh. Dan kelima, haram. Wajib terbagi dalam beberapa macam. Dari segi orang yang dibebani kewajiban, wajib itu terbagi dua macam. Pertama, ada fardhu ain atau wajib ain, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf yang sudah balik dan berakal tanpa terkecuali, misalnya sholat wajib 5 waktu. Kedua, fardhu kifayah atau wajib kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi, misalnya sholat jenazah. Kemudian, dari segi kandungan perintah, wajib itu terbagi dua macam. Pertama, ada wajib muayyan, yaitu kewajiban yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan, misalnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kedua, ada wajib mukhayyar, yaitu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif, misalnya kifarat sumpah. Kemudian ketiga, dari segi waktu pelaksanaan, wajib itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, ada wajib mutlak, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya kewajiban membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Kedua, yaitu wajib muaqqat, kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu, terbagi menjadi dua macam. Pertama, ada muwasa, yaitu waktu yang tersedia lebih lapang daripada waktu pelaksanaan kewajiban itu sendiri, misalnya sholat 5 waktu. Kemudian kedua, mudoyak, yaitu waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melaksanakan kewajiban itu, misalnya puasa bulan Ramadan atau ibadah haji. Kemudian pembagian mandub atau sunnah terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ada sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, selalu dibiasakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya, misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Kedua, ghair muakkadah, yaitu amalan Nabi yang tidak selalu Nabi laksanakan tiap saat, namun kadang melaksanakannya, kadang juga meninggalkannya, misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat isya. Dan ketiga, jawaid, yaitu sunnah mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW,
sebagai manusia, misalnya cara makan Rasul, cara tidur Rasul, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian haram. Haram terbagi dua. Pertama ada al-muharram dzati, yaitu diharamkan karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia. Misalnya larangan melakukan zina, makan bangkai, makan minum darah, atau makan babi. Kemudian al-muharram lighairihi, yaitu dilarang bukan karena esensinya, tapi pada kondisi tertentu dilarang karena ada pertimbangan eksternal. Misalnya larangan jual beli pada saat azan Jumat. Kemudian pembagian makruh terbagi dua. Pertama ada makruh tahrim, dilarang oleh syariat tapi dalilnya bersifat dzoni al-wurud, dugaan keras, seperti hadis ahad diriwayatkan perorangan. Misalnya larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Kedua makruh tanjim, itu dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Misalnya memakan daging kuda pada waktu sangat butuh di waktu perang, menurut sebagian ulama Hanafiyah. Kemudian mubah terbagi jadi tiga macam. Bersama mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada suatu hal yang diwajibkan. Misalnya makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk menggerakkan seseorang mengerjakan kewajiban sholat. Kedua, sesuatu yang dianggap mubah hukumnya jika dilakukan sekali-kali, tapi haram hukumnya jika dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain dan mendengarkan musik. Jika menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan bermusik maka menjadi haram. Kemudian sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya membeli perabot rumah tangga untuk kepentingan kesenangan. Kemudian pembagian hukum wali. Secara pokok hukum wali terbagi menjadi tiga macam. Pertama ada sebab, yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya suatu hukum. Kedua, syarat, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan pekerjaan. Ketiga, mani, yaitu penghalang bagi adanya suatu hukum. Kemudian sebab terbagi menjadi dua macam. Pertama ada sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf. Contohnya tergelincirnya matahari sebagai sebab alasan bagi datangnya waktu sholat duhur. Masuknya awal bulan Ramadan menjadi sebab bagi kewajiban puasa Ramadan. Kemudian kedua sebab yang merupakan perbuatan mukallaf. Misalnya perjalanan atau safar menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang bulan Ramadan. Akad jual beli menjadi sebab bagi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Kemudian syarat terbagi menjadi dua macam. Pertama ada syarat syar'i, yaitu syarat yang datang langsung dari syarat itu sendiri. Misalnya wudu sebelum sholat, merupakan syarat dari sahnya sholat. Kedua syarat ja'li, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya seorang suami berkata kepada istri, jika engkau memasuki rumah si fulan maka jatuhlah talak satu. Kemudian pembagian mani atau penghalang terbagi menjadi dua macam. Pertama ada mani al-hukmu, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya haid wanita sebagai penghalang wajibkannya sholat. Kedua, mani al-sabab atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Misalnya tidak mencapai batas nisab menjadi penghalang sebab wajibnya zakat. Kemudian cabang pembagian hukum wadi terbagi dalam beberapa macam. Pertama, ada sahih atau sah, yaitu pelaksanaan hukum yang sesuai dengan syarat. Misalnya terpenuhinya syarat dan sebab sholat dan tidak adanya mani atau penghalang. Kemudian batal, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syarak. Contohnya akad nikah dengan wanita muhrimat atau wanita yang diharamkan untuk dinikahi atau mahram.
Kemudian fasid atau fasad, itu cacat dalam suatu syarat, misalnya pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi. Kemudian keempat, azimah, yaitu hukum yang disyariatkan Allah sejak semula, misalnya salat duhur 4 rakaat. Salat duhur jumlahnya 4 rakaat. Dan selanjutnya rukhsah, yaitu peringanan beban hukum dalam kondisi tertentu, misalnya salat duhur 2 rakaat bagi seorang musafir. Demikianlah materi pembahasan tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.